kita jaga. Kalau engkau dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, dengan iman engkau boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, maka percayalah bahwa engkau telah dibenarkan Tuhan. Engkau sudah dibenarkan, engkau disucikan, maka jagalah kesucian itu, jagalah kekudusan itu. Engkau tidak boleh menjadi lemah, engkau harus selalu kuat. Dan percayalah, iblis akan selalu berupaya supaya saudara jatuh ke dalam dosa. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan perjanjian baru, Tuhan Yesus katakan supaya setiap orang percaya, orang Kristen bisa memancarkan terang Kristus. Hati harus dijaga, karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Makanya iblis dia berupaya ngerjain hati orang percaya, supaya dalam hidup orang percaya dia nggak bisa memancarkan kasih Kristus. Kalau hatinya tidak baik, maka tidak baik juga yang akan keluar daripada perkataan mulutnya. Tidak baiklah dalam tindakan, tingkah lakunya, pasti tidak akan baik. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. 2 Korintus 22 ayat yang ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Yang kedua adalah pikiran. Jadi hati dan pikiranmu akan menjadi sasaran serangan iblis. Nah, kita ini harus jaga baik-baik hati dan pikiran kita. Karena kalau enggak, saudaraku, kalau kita enggak jaga dengan baik-baik, maka upaya iblis untuk mencuri damai sejahtera dan bahkan akan membinasakan akan hidup kita. Itu adalah target daripada si iblis untuk hidup kita, orang-orang yang percaya. Selama kita ada di dunia, dia nggak mau kita ada dalam damai sejahtera. Dia mau kita hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Itu yang iblis mau terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, hari ini saya mau lanjutkan akan kebenaran ini dengan satu lagi. Kita akan belajar dan kita akan lihat tentang tujuan daripada penyerangan iblis. Kita harus tahu nih, apa tujuannya. Iblis ngerjain hati, ngerjain pikiranmu. Apa tujuan daripada si iblis? Yang pertama, iblis memiliki satu tujuan, ya, ketika dia melakukan penyerangannya, ketika dia berupaya dengan keras serang hati dan pikiran orang percaya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menghalangi orang percaya mengenal Allah secara pribadi, ya. Menghalangi pengenalan akan Allah. Dia tidak mau setiap kita yang percaya kepada Dia, kita mengenal Allah secara pribadi, kita mengalami Dia secara pribadi. Perhatikan 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Saudara, saya tuliskan di situ dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Iblis yang menjadi ilah bagi dunia yang jahat ini. Iblis yang menjadi ilah, ya, bagi dunia yang jahat ini telah membutakan orang itu. Telah membutakan orang itu sehingga ia tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Injil yang menyinari dia, atau mengerti berita mengherankan yang kami sampaikan mengenai kemuliaan Kristus. Iblis berusaha membutakan orang percaya supaya orang percaya tidak bisa mengerti, tidak bisa menerima Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah pernyataan daripada kasih Allah kepada setiap kita, bahkan kepada dunia ini. Injil akan membawa di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya, hidup
akan Dia. Hidup menghormati Tuhan. Injil akan membawa dalam setiap kehidupan kita mempermuliakan Tuhan. Nah, upaya iblis, dia akan menghalangi saudara supaya saudara tidak ada dalam pengenalan akan Allah. Saudara percayalah bahwa iblis tidak akan menyerang saudara begitu rupa ketika tidak ada kekudusan dalam hatimu, dalam kehidupanmu. Mungkin dia hanya akan awasin saudara, biarkan saudara jalan selama saudara tidak ada dalam kekudusan. Karena memang tujuan iblis adalah supaya saudara tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam kebenaran. Ketika saudara membiarkan hidup saudara, diri saudara tidak ada dalam kekudusan, mungkin dia akan sedikit tenang. Sudah, saudara ke gereja mungkin dia akan biarkan. Oh, ke gereja. Gereja tidak akan membuat hidup saudara kudus. Ibadah enggak. Tapi satu kehidupan di mana Kristus ada dalam hidup orang itu. Satu kehidupan di mana Injil ada dalam hati dan dalam pikiran orang percaya. Firman Tuhan katakan, Kristuslah yang menguduskanmu. Jadi setiap kita perlu jaga dengan baik hati dan pikiran kita. Amin, saudara. Ingat akan hal ini. Iblis akan berusaha menghalangi saudara ada dalam pengenalan akan Tuhan. Pak, kalau ibadah akan membawa perubahan, aduh bagaimana? Berarti nggak usah ibadah, nggak apa-apa lah. Nggak demikian juga. Kalau kita aja masih mau ibadah, sebabnya orang bisa ibadah, orang bisa melayani, belum tentu ada jaminan bahwa dia hidup dalam kebenaran. Ada motivasi lain, selalu. Apalagi kita nggak melibatkan diri kita, apalagi kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita akan mudah sekali tersesat. Kita ini butuh ada dalam satu persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus, supaya kita tidak sampai tersesat. Amin. Kita tidak bisa melepaskan diri dari satu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Selama kita masih ada bersama-sama dengan tubuh Kristus, percayalah saudara, paling tidak hidup kita akan aman. Kita akan tetap bisa berjalan dalam ketetapan daripada Tuhan. Saya mau jelaskan ini, kasih satu gambaran. Saya minta tolong untuk beberapa volunteer dari saudara bisa maju ke depan. Kiki bisa maju ke depan. Febrian ada ya? Wah, ada. Saya mau ngerjain anak lain juga. David, Brian, satu kelompok mereka ini. Biar bisa maju ke depan. Saudara tahu nggak? Ya, di dalam Yesus firman Tuhan sebut kita ini sebagai apa? Domba. Saya panggil 4 anak ini ada sana lah. Ya lengkap saudara ya. Domba ini kan ada yang kurus, ada yang tambun, ada yang tambun. Lengkap lah saudara ya. Ya, ada yang kurus juga ada, ya, yang tambun ada, yang sedang juga ada. Lengkap nih. Kita di dalam Tuhan kita ada disebut sebagai domba. Domba itu jalannya gimana? Naik sini lah. Nah, naik sini. Kan ketok lah. Domba gimana jalannya? Masa domba begini? Ayolah. Suaranya gimana domba? Ini gambaran saudara. Saudara coba perhatikan dengan baik gambaran ini. Ayo jadi domba yang benar. Kadang-kadang satu domba ketika domba kan suka bergerombol. Ketika mereka jalan, bisa nggak terjadi gesekan? Bisa jadi gesekan.
Ada, ketika mereka jalan ada gesekan. Ya, domba jalan enggak kayak baris gitu, ada yang di belakangnya, ya. Ada yang di belakangnya dan sebagainya. Ketika domba berjalan berkelompok, ya, ada nggak domba yang kadang-kadang nakal? Ya, pengennya apa? Memisahkan diri. Bisa melihat sampingnya ada tuh. Ya, cukup. Ada di sini aja dulu lah, nemenin saya. Ya. Saudara, di dalam tubuh Kristus, kita sebagai domba Allah, ya. Kadang-kadang seringkali kita sih ada lah berjalan sebagai domba Allah apa? Ada gesekan, jalan ada gesekan, gesekan. Ada nggak?